tiba-tiba komputer mati atau aplikasinya yang error kayak gitu. Pernah nggak sih ngalamin kayak gitu? Makanan sehari-hari itu. Wah, Prakom itu harus bisa segalanya. jadi Iya, bayangannya itu memang betul. kayak gini, contohnya laptop error, Prakom, kayak gitu ya. Terus data hilang, Iya. Prakom juga. HP lupa password mungkin ya. Itu juga sama. Pokoknya semua yang berbau-bau digital, semua yang berbau-bau teknologi itu Teknologi. Prakom harus bisa Iya. gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat religi, kembali lagi di podcast Warko Pojok Kemenak Kota Mojokerto bersama saya, Deta. Kalau kopi itu ada yang namanya barista. Kalau sistem digital ada yang namanya Prakom. Pada episode kali ini saya kedatangan tamu yang sangat istimewa, dua Prakom dari kantor Kementerian Agama Kota Mojokerto. Langsung saja kita berkenalan dengan dua orang istimewa ini ya. Selamat datang Mas Yusuf dan juga Mas David. Terima kasih sudah menyempatkan waktu dan meluangkan waktunya untuk bergabung stay bersama kami di podcast Kemenak Kota Mojokerto. Langsung aja nih ya, santai aja dong Mas. Santai. Santai aja, kenapa kelihatan gugup kayak gitu ya? Pertanyaan yang paling mendasar, boleh diceritakan sebelumnya sebenarnya tugas Prakom itu apa sih? Mas, Boleh Mas Yusuf dulu atau Mas David dulu, silakan. Prakom, Pranata Komputer itu biasanya yang pasti ya Mbak, berkutat sekitar komputer, jaringan, website, aplikasi-aplikasi komputer itu, dan data-data di Kementerian Agama. Mungkin Mas David ada tambahan? Atau bisa menambahkan lagi? mungkin tambahannya mau manage ya, memanage perangkat-perangkat yang ada di kantor. Jadi kita memanage mulai jaringan, hardware, terus kemudian ya yang berhubungan dengan IT lah pasti. Seperti memanage. Apalagi sekarang itu kan eranya memang semua serba teknologi informasi kayak gitu ya. Kalau boleh tahu, karena sepertinya kedua mas-mas ini tuh wajah baru di kantor Kementerian Agama Kota Mojokerto. Kalau boleh tahu nih Mas Yusuf sudah berapa lama bergabung dengan kantor Kementerian Agama Kota Mojokerto sebagai Prakom? Kalau saya mulai bekerja di sini tuh waktu Juni 2025. 2025, Iya. berarti baru kemarin ya, tahun kemarin nih. Ya, Belum ada setahun. belum. Kalau Mas David, Kalau saya Januari 2024 Januari 2024. bergabung di kantor Kemenak Kota Mojokerto. Ya, tentunya pakai ini ya, masuk menjadi Prakom pakai seleksi kan? Betul. Karena setahu saya tuh di kantor Kemenak Kota Mojokerto sebelumnya tuh belum ada formasi untuk Pranata Komputer. Kenapa sih memilih Pranata Komputer? Mungkin kan tidak banyak yang tahu ya Pranata Komputer itu apa. Kenapa harus milih Pranata Komputer dari formasi-formasi yang lain? Ya, kalau saya sih karena sesuai dengan background pendidikan saya ya Mbak. Saya S1 Teknik Informatika dan kebetulan di Kemenak ada formasinya. Jadi saya ambil dan alhamdulillah masuk. Kalau Mas David kan lebih dulu daripada Mas Iya. Yusuf ya. Ya hampir sama, kalau saya kan SMK dulu. Dari SMK. Betul. Oh ya. SMK dari Ulum, kemudian lanjut ke D3 Poltek Malang, Ya. terus kemudian lanjut lagi S1, akhirnya ada formasi ini kita ambil. Jadi memang sudah lama passionnya di teknologi informasi ya. Betul. Oke, kalau sehari-hari ngapain aja sih mas-mas berdua ini? Tugasnya itu apa lebih ke spesifik masing-masing atau berdua tapi bekerja sama atau kayak apa? Ya saling bantu-membantu ya. Ya, ada yang kita kerjakan berdua, ada yang memang individu. Ya, misalnya saya di umum berarti kita pegangnya aplikasi persuratan Serikandi itu. Oh, kalau Mas Davidnya di Iya, umum, kalau umum. Mas Yusufnya? Saya kebetulan di kepegawaian, jadi sering pegang itu CASN serta Simpek pegawai.
kalau misalnya kalian berdua dijadikan satu gitu ya, kira-kira aplikasi apa yang nantinya akan diciptakan oleh Prakom di kantor ini? Yang pasti Atau barangkali memang sudah ada aplikasi sebelumnya tapi dikembangkan lebih lagi gitu. ya, yang pasti yang itu ya, yang memudahkan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan di kantor ini, itu yang saya sama Mas David ingin buat. Kan, gitu. Apa ada cita-cita untuk mengalih mediakan gitu? Misalnya dari paper ke digital kayak gitu. Itu kan ada, memang rencananya kan itu apa, mengurangi emisi kertas. Jadi paperless gitu ya Mas ya. Apalagi kalau di UP itu kan pastinya akan berhubungan dengan data-data dari kepegawaian. Pastinya juga butuh aplikasi-aplikasi yang memudahkan sehingga ketika kita membutuhkan arsip tinggal klik-klik gitu. Itu kalau di UP. Kalau di pelayanan misalnya kita tinggal klik itu apa aja sih Mas? Kalau untuk di pelayanan ini mungkin kesulitannya ya. Bukan, aplikasinya Aplikasinya, apa? kalau aplikasinya tinggal klik tentang kirim-kirim surat. Kirim surat. Iya, kirim, terima, terus kemudian kita mengarsipkan. Ya, jadi lebih mudahnya di situ. Di situ. Jadi lebih membantu pekerjaan kita gitu ya. Kalau di pelayanan kan setahu saya di website itu juga ada ya. Iya, Nah, betul. di website itu apakah selama ini sudah berjalan pelayanan menggunakan digitalisasi? Kalau di website sudah berjalan ya, cuman kita kesulitannya memang adalah scan itu biasanya. Mm-mm. Kesulitannya di situ. Karena tidak bisa dipungkiri kita masih butuh berkas fisik untuk verifikasi dan lain. Jadi memang tidak bisa langsung paperless Iya. gitu ya. Jadi memang harus satu ada orangnya, Bertahap bertahap ya. Oke. Mungkin ini pertanyaan agak sensitif ya. Apa tantangan yang paling sering dihadapi di dunia informasi teknologi pemerintahan? Karena kan kita kan lingkupnya pemerintahan ya, kantor Kementerian Agama Kota gitu. Nah, tantangan yang paling sering dihadapi di dunia informasi teknologinya. Mas David dulu mungkin. Kalau kita tantangannya kurang up to date. Oh gitu. Jadi perangkatnya kurang up to date, itu yang paling sering kita temui. Seperti jadi serasa lambat. Jadi pekerjaan itu loadingnya terlalu lama karena proses. Jadi mungkin peremajaan ya, betul, iya. Peremajaan sarana prasarana. Iya. Apakah jaringan juga mempengaruhi? Jaringan juga sama. Kalau Mas Yusuf kan dari POV-nya Mas David sebagai pelayanan, kalau POV-nya Mas Yusuf di kepegawaian kayak apa? Ya sama sih Mbak. Yang pertama itu pastikan perangkatnya memadai, terus sumber daya manusianya juga perlu ditingkatkan. Misalkan kalau perangkatnya bagus terus yang pakai nggak bisa ya percuma gitu. Terus satu lagi birokrasinya ya Mbak, karena saya dulu istilahnya dulu orang swasta masuk ini menarik masuk nih kayaknya. negeri gitu, pasti ada aturan-aturan yang beda. Jadi kita juga harus mempertimbangkan apakah pekerjaan kita menyalahi aturan atau tidak gitu. Jadi sekarang yang lebih terasa itunya ya dari segi Lebih birokrasinya. hati-hati lah. Karena semua ada aturannya gitu kan. Apalagi menyangkut negara. Bener. Terus pernah nggak sih mengalami error mendadak gitu dalam melaksanakan tugas? Barangkali kalau Mas David kan di bidang pelayanan gitu ya. Tiba-tiba komputer mati atau aplikasinya yang error kayak gitu. Pernah nggak sih ngalamin kayak gitu? Makanan sehari-hari itu. Wah, ternyata Prakom kayak gitu ya Mas ya? Yang pasti sering. Ada yang lupa password, lupa email. Ya itu memang sering kan, kalau apalagi kan kayak tentunya kalau di sini user apa menyebutnya user atau konsumen ya kalau ya itu kan lebih banyak ibu-ibu gitu ya, barangkali ada yang lupa password, lupa email, itu nanti mas-mas berdua ini sangat membantu sekali di situ ya. Terus menurut mas-mas berdua nih, seberapa penting peran Prakom di era digital seperti saat ini? Sangat penting sekali ya.
Jadi sebagai ya istilahnya memang sebagai pemanage terus kemudian memandu terkait dengan digitalisasi. Seperti itu. Ya. Bagus Sama. sekali, Mas. Kira-kira nih, saya kan selalu berangan-angan gitu kan, berapa tahun ke depan atau berpuluh tahun ke depan, kira-kira macam-macam kita ini masih digunakan nggak manusia kan? Kan pada akhirnya semua itu ganti aplikasi, ganti dengan robot atau ganti dengan ya teknologi informasi kan akhirnya semakin canggih gitu. Kira-kira apa masih butuh manusia untuk mengoperasikannya? Ya, masih butuh. Ya jelas masih. Saya Kita kan pasti. aplikasi kan atau AI Iya. atau alat-alat itu kan gunanya untuk membantu manusia, untuk mempermudah hidup manusia. Jadi kalau untuk sistem verifikasi itu masih butuh Iya. sama manusianya ya, jadi masih Tetap harus ada butuh verifikasi operatornya. manual tadi. Ngomong-ngomong soal pelayanan tadi Mas, kembali lagi. Bisa nggak sih sahabat religi yang di rumah itu ketika membutuhkan pelayanan udah nggak usah datang ke kantor Kemenak, tinggal buka website, kemudian sudah terlayani di website tersebut. Itu sudah jalan, cuman belum maksimal. Maksimal. Kendalanya di mana? Kendalanya yang pertama yaitu user dari luar istilahnya ya. Karena seperti perpanjangan ID masjid atau musola itu kebanyakan bapak-bapak atau ya seperti itu. Jadi beliau ini membawa berkas dan berkasnya itu tidak 1, 2, 3 lembar. Nah seperti itu. Akhirnya beliau kesulitan untuk scan, upload. Akhirnya masih tetap datang ke kantor. Gitu, karena langsung aja ke kantor karena berkasnya memang seabrek gitu ya. Betul, seperti itu. Karena kita juga kan mengerti ya, nggak semua orang paham. Sebenarnya memang enak itu di scan, diupload, selesai, nanti tinggal tunggu konfirmasi sudah jadi. Sebenarnya gitu simple sih. Sebenarnya. Simple dan mungkin menghemat waktu juga sebenarnya ya, nggak usah harus datang ke kantor, terus dari rumah aja udah bisa melakukan pelayanan kantor Kemenak gitu ya. Kalau boleh tahu, sistem atau aplikasi apa yang paling sering digunakan di Kemenak Kota Mojokerto ini? Kalau aplikasi atau sistem? Bagian umum terkait dengan persuratan Sri Kandi. Terus kemudian ada BKN untuk yang tanda tangan BSRE. Ya, itu untuk perpanjangan tanda tangan. Gitu, Kak. Kalau di UP kepegawaian? Itu yang pasti CASN, kinerja, MSN itu. Karena menyangkut kinerja kepegawaian. Oke, kalau kita menggunakan aplikasi atau apapun itu yang digitalisasi gitu ya, gimana cara menjaga agar data-data itu tetap aman? Nah ini, karena kan kita tahu sendiri ya, nggak usah deh aplikasi yang muluk-muluk seperti di kantor. Kadang kalau orang punya WhatsApp gitu aja ya Mas ya, itu masih banyak dibobol. Atau kita punya M-Banking gitu juga bisa dibobol. Nah kalau di kantor itu bagaimana cara menjaga agar data-data itu tetap aman? Untuk dari saya mungkin ditambah adanya keamanan yang baru, contohnya verifikasi dari 2 langkah. Sekarang banyak kok sistem keamanan seperti Google Authenticator, terus ada dari WhatsApp juga bisa, dari nomor-nomor tertentu yang hanya bisa masuk ke aplikasi tersebut. Jadi memang adminnya harus selalu mengamankan data-data itu ya. Sama update juga passwordnya. Harus selalu diupdate juga. Atau bisa juga datanya di-protect juga. Ya. Kita selalu backup data-data yang penting. Tapi sepanjang jadi prakom itu pernah nggak sih kebobolan gitu? Kalau selama ini belum pernah. Alhamdulillah, jangan sampai ya. Jangan sampai kebobolan. Apa kira-kira harapan untuk digitalisasi kantor Kementerian Agama Kota Mojokerto ke depan? Harapannya ya kita sebenarnya pengen semua pelayanan itu bisa lebih mudah, Mbak.
Jadi orang datang, terus kemudian menyerahkan berkas, ditunggu nanti selesai, atau mungkin bisa Nggak lewat perlu datang. tidak perlu datang, upload berkas, terus kemudian nanti konfirmasi berkasnya lewat HP WA atau email seperti itu ya. Iya. Kalau untuk yang di bagian kepegawaian, barangkali mungkin ya memang kita masih membutuhkan paper ya. Barangkali ke depan ada aplikasi sendiri yang kan nggak bisa dimungkiri kadang kalau kita ada misalnya kenaikan pangkat, kita ngumpulkan berkas lagi. Ada apa lagi? Kita ngumpulkan berkas lagi. Bagaimana kalau kita nggak usah sering ngumpulin berkas, tapi satu kali aja kita ngumpulin berkas untuk semua. Itu kira-kira bisa nggak sih Mas diaplikasikan di kepegawaian? Sekarang bisa sih Mbak. Sekarang rata-rata berkas itu bentuknya udah soft copy, jadi kita nggak perlu print. Kecuali untuk berkas yang perlu tanda tangan basah. Gitu. Terus sekarang sudah di aplikasi. Jadi kan memang sudah dialih mediakan ya. Itu memang menurut saya sih ya lebih mudah juga. Jadi orang itu nggak kok bolak-balik gitu ya. Minta data lagi. Minta data lagi. Kan kadang orang bilang kemarin kan sudah kayak gitu. Jadi ini kemajuan sih menurut saya ya kalau tidak minta data-data lagi ke yang bersangkutan. Pertanyaan terakhir. Ada nggak sih suka dukanya selama jadi prakom? Ya memang kan kita belum lama ya, Mas kan belum lama jadi prakom di sini. Suka dukanya kayak apa sih Mas? Barangkali nanti sahabat religi pengen tahu dan dari situ akan terinspirasi untuk menjadi prakom seperti Mas berdua. Mas David dulu mungkin. Iya. Suka dukanya prakom itu harus bisa segalanya. Gitu ya. Jadi orang itu menganggap prakom itu harus bisa segalanya. Jadi bayangannya itu memang betul. Kayak gini contohnya laptop error, prakom, kayak gitu ya. Terus data hilang, prakom juga. HP lupa password mungkin ya. Pokoknya semua yang berbau-bau digital, semua yang berbau-bau teknologi itu prakom harus bisa gitu. Jadi harus upgrade ilmu juga. Betul. Jadi harus terus mengikuti perkembangan zaman juga gitu ya. Mungkin tidak semuanya kita ini bisa menguasai, tapi paling tidak kita tahu. Kita tahu bahwa ini yang rusak seperti ini, ini yang menjadi kendala seperti ini. Iya, setidaknya itu kan ketika orang minta tolong ke kita, terus kita bisa bantu kan? Iya, betul. Iya. Artinya tuh menyenangkan orang lain gitu ya. Dan mengarahkan, benar. Oke, pertanyaan lagi. Terakhir ini paling akhir ya. Pesan untuk generasi muda, sahabat religi di rumah yang ingin menjadi peranata komputer. Atau gini deh, saya penasaran ya. Ketika waktu memilih untuk jadi peranata komputer, apakah sudah terbayang tugas peranata komputer itu seperti apa sih? Gitu. Yang mana dulu ini pertanyaannya? Boleh, mau dijawab yang pertama dulu, yang kedua dulu juga boleh. Yang pertama, yang mau jadi peranata komputer. Iya, yang mau jadi peranata. Karena kan ini nanti sama aja kan. Jangan gaptek. Iya. Jangan gaptek, tolong dicatat ya. Sama tentu sekolah ya. Tapi kayak gitu bisa nggak sih Mas, kayak kita itu otodidak, utik-utik gitu. Sekarang ada YouTube, ada apa? Itu yang apalagi ada AI ya. Bisa. Kalau Mas David harapannya kita harus mengikuti perkembangan zaman. Itu memang. Terkait dengan teknologi ya, karena kita tidak tahu 1 bulan saja tidak mengikuti perkembangan, maka jauh sekali. Gitu ya. Iya, jadi kita harus mengikuti. Dulu kita waktu ngedit gambar itu kan belum ada ya. Sekarang sudah ada banyak sekali aplikasi ya AI itu ya. Hapus background, ganti warna, ganti bajunya, itu semuanya sudah tinggal ketik selesai. Kalau dulu kita harus manual. Tapi pernah nggak sih merasa ketika kita menggunakan aplikasi itu AI gitu ya, terus kok tidak sesuai harapan sih? Itu pernah nggak? Ya, pernah. Karena memang salah dalam memasukkan perintah gitu. Jadi harus spesifik. Jadi kalau kita menggunakan AI itu memang harus spesifik perintahnya ya. Harus spesifik.
Menarik sekali perbincangan kita siang hari ini. Jadi kalau sahabat religi yang kepingin jadi peranata komputer, satu tadi harus tidak boleh gaptek. Terus kedua yaitu mengikuti perkembangan zaman, perkembangan teknologi informasi yang saat ini sedang berkembang itu kayak apa gitu. Untuk mempersiapkan menjadi prakom tentunya juga harus sekolah ya tadi kata Mas Yusuf ya. Oke, terima kasih untuk kedatangan mas-mas berdua di sini. Semoga podcast kali ini memberikan inspirasi, menciptakan inovasi juga nantinya, kemudian bermanfaat untuk sahabat religi yang ada di rumah. Terima kasih juga untuk sahabat religi yang telah stay di sini bersama kami hingga akhir dari podcast ini. Terima kasih, kami undur diri. Terima kasih juga untuk kalian berdua. Sama-sama. Terima kasih mas-mas kalian berdua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.